Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifatul Aini dari kelas 11E. Di sini saya akan mempresentasikan materi fisika tentang GLB, gerak lurus beraturan, dan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Dan untuk poin-poin yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini, yang pertama itu ada pengertian tentang GLB dan juga rumusnya. Yang kedua, grafik tentang GLB. Yang ketiga, pengertian GLBB dan rumusnya. Yang keempat, tentang grafik GLBB. Yang kelima, tentang persamaan perbedaan GLBB dan juga GLB. Dan yang keenam, contoh soal dan cara penyelesaiannya nanti untuk materi GLB dan GLBB. Oke, untuk poin yang pertama itu adalah pengertian tentang GLB dan juga rumusnya. Jadi, apa sih GLB itu? GLB itu adalah gerak lurus dengan kecepatan tetap atau percepatannya itu 0. Untuk rumusnya, itu adalah jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Kemudian ada grafik GLB. Yang di grafik GLB ini tuh dibedakan menjadi 3. Apa aja tuh? Yang pertama itu ada perpindahan terhadap waktu. Di perpindahan terhadap waktu ini tuh ditandain dengan garis lurus ke atas, yang dimana jarak perpindahannya itu sebanding dengan waktu. Jadi semakin lama jaraknya itu akan semakin menjauh. Nah, lanjut untuk yang kedua itu ada percepatan terhadap waktu. Kenapa sih gambar grafiknya tuh cuma lurus kayak gitu? Balik lagi nih ke GLB, karena di GLB itu kan percepatannya 0, jadi gambar grafiknya cuma kayak gitu. Lanjut, grafik yang ketiga itu adalah kecepatan terhadap waktu. Yang di GLB sendiri, kecepatan itu grafiknya stabil, tetap konstan gitu. Beda halnya dengan si percepatan terhadap waktu tadi, karena si percepatan di GLB kan nilainya 0, sedangkan kecepatan ini dia grafiknya tuh stabil. Oke, lanjut ke poin yang ketiga, yaitu tentang pengertian GLBB dan juga rumusnya. GLBB adalah gerak lurus dengan kecepatan berubah beraturan atau percepatannya itu tetap. Untuk rumus sendiri, GLBB itu punya 3 rumus. Yang pertama, VT sama dengan V0 plus minus AT, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS, dan yang S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Oke, kita lanjut ke poin yang berikutnya, yaitu adalah grafik GLBB. Jadi grafik di GLBB ini tuh dibedakan menjadi 2, yaitu grafik GLBB yang dipercepat dan juga yang diperlambat. Untuk grafik GLBB yang dipercepat dibedakan menjadi 3 lagi. Yang pertama, perpindahan terhadap waktu. Itu ditandain dengan garis lengkung yang ke atas. Sedangkan untuk kecepatan terhadap waktu, grafiknya itu lurus ke atas, jadi dia semakin meningkat. Sedangkan percepatan terhadap waktu, dia itu tetap atau stabil grafiknya. Lanjut ke grafik GLBB yang diperlambat. Yang pertama, ini ada perpindahan terhadap waktu yang ditandai dengan garis melengkung ke bawah. Lalu ada kecepatan terhadap waktu, ditandain dengan grafik garis lurus tapi dia menurun ke bawah, jadi semakin lama dia semakin menurun. Kemudian ada percepatan terhadap waktu, karena ini di GLBB diperlambat, jadi dia minus, jadi dia berada di bawah grafiknya. Contoh soal GLB. Sebuah mobil bergerak lurus beraturan menempuh jarak 200 selama 50 detik. Berapakah kecepatan mobil tersebut? Cara penyelesaiannya adalah diketahui S sama dengan 200 meter, T sama dengan 50 detik. Yang ditanya adalah kecepatan mobil. Jadi, V-nya sama dengan S per T atau 200 per 50. Jadi 200 dibagi 50 yang menghasilkan kecepatan 4 meter per second. Contoh soal GLBB. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan awal 72 km per jam. Kemudian direm hingga berhenti pada jarak 8 meter dari tempat mulai pengereman. Tentukan nilai kelambatan yang diberikan pada mobil tersebut.
Baik, cara penyelesaiannya adalah kita ketahui kalau kecepatan awalnya itu adalah 72 km per jam atau sama aja dengan 20 meter per sekon. Dan diingat 72 km per jam sama dengan 72.000 meter per 1 jamnya kan ada 3.600. Jadi 72.000 dibagi 3.600 yang menghasilkan 20 meter per sekon. Kemudian nilai VT-nya adalah 0. Kenapa 0? Karena dia direm sampai berhenti. Pada jarak S-nya itu sama dengan 8 meter. Nah, sekarang kita disuruh menentukan nilai A atau nilai perlambatannya. Soal ini tuh berkaitan dengan GLBB. Kenapa? Karena ketika direm kecepatannya itu jelas berubah. Untuk rumus GLBB kita pakai yang VT kuadrat. Kenapa kita pakai VT kuadrat? Karena di soal yang kita ketahui itu ada V0, VT, S, dan kita disuruh mencari A-nya itu berapa. Jadi kita memakai VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. Kenapa kita gunain min? Karena geraknya itu diperlambat. Jadi 0 sama dengan 20 kuadrat min 2A dikali 8 atau 0 sama dengan 400 dikurangi 16A. Jadi 16A sama dengan 400, A-nya sama dengan 400 dibagi 16. Jadi perlambatannya sama dengan 25 meter per sekon kuadrat. Kita lanjut ke poin yang terakhir, yaitu tentang persamaan dan perbedaan GLB dan GLBB. Persamaannya, keduanya itu merupakan gerakan lurus, yaitu gerakan yang terjadi sejajar dengan garis lurus. Sedangkan untuk perbedaannya, GLB ini memiliki percepatan tetap, sedangkan GLBB memiliki percepatan yang berubah-ubah.